Ya, awal November 2021, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menetapkan sejumlah daerah Indonesia dalam status siaga bencana hidrometeorologi. Tidak lama berselang dari peringatan BMKG, terjadi bencana banjir di sejumlah daerah yang diawali di Kota Batu, yang kemudian juga sampai saat ini rentetan bencana hidrometeorologi terjadi di beberapa daerah termasuk di Kalimantan, bahkan di Sintang sudah hampir dari 3 pekan banjir tidak kunjung surut. Bagaimana catatan dan juga pandangan kritis media melihat penanganan bencana dan juga mitigasi yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah dalam hal menghadapi bencana dampak dari atau bencana hidrometeorologi ini? Saya akan tanyakan dan juga diskusikan dalam editorial view seperti biasa di hari Minggu bersama dengan dua para jurnalis senior sudah bergabung. Ada Bang Alvito Dinova Gintings, pemimpin redaksi dari detik.com. Bang Vito, selamat malam. Sehat, Bang? Bang Vito, halo. Halo. Halo, Bang Vito. Halo, Reinhard sudah terdengar? Oke, Mas terdengar Bang, tapi masih agak pelan. Mungkin nanti sambil diperbaiki. Saya sapa juga Mas Revolusi Riza, Wapemret dan juga Kepala Peliputan CNN Indonesia. Selamat malam, Mas Revo. Apa kabar? Selamat malam Reinhard, Baik. kabar baik. Ya, Mas Revo dan juga Bang Vito, isu pertama yang ingin kita bedah dalam perspektif editorial view adalah bagaimana mitigasi dan juga penanganan bencana hidrometeorologi yang dilakukan oleh pemerintah, yang sebetulnya sudah diwanti-wanti sejak awal November, bahkan dari bulan Oktober sebetulnya oleh BMKG bahwa kita menghadapi dampak dari La Nina. Mas Revo, bagaimana kita melihat penanganan ini? Apakah sebetulnya ini semata-mata kita gagap ya dalam mitigasi bencana, atau kemudian ada faktor yang lain sehingga seolah-olah penanganan bencana kita lagi-lagi masih berputar seperti itu saja. Jadi ketika ada bencana baru kemudian melakukan sejumlah respon. Seperti apa, Mas Revo? Iya Reinhard, ini kan sebenarnya bencana hidrometeorologi ini kan sebenarnya sudah berulang kali terjadi ya di Indonesia ya. Dan ini sebenarnya cerita lama yang terus berulang dan berulang. Jadi kita ini sepertinya tidak pernah bisa menarik pelajaran terkait dengan bencana alam seperti ini. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh BMKG, kemudian beberapa pihak yang lain bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia ini dari tahun ke tahun belum bisa dibenahi dengan baik gitu kan. Jadi kemudian bahkan ketika kemarin di konferensi internasional COP26 ya, Presiden Jokowi kan juga menyampaikan mengklaim sejumlah keberhasilan, tapi keberhasilan itu juga kemudian dibantah atau disanggah oleh beberapa aktivis lingkungan di Indonesia. Jadi sebenarnya pro kontra terkait dengan bagaimana pemerintah menangani kerusakan lingkungan itu sampai berapa waktu kemarin kan masih kita dengar. Dan tidak berselang lama kemudian bencana juga langsung datang gitu ya di beberapa titik di Indonesia. Di Sintang sudah lebih dari 3 minggu banjir mengendang di sana. Kemudian yang tidak kalah dahsyat adalah di Batu, Jawa Timur. Sebenarnya Batu, Jawa Timur ini juga cukup mengejutkan karena tidak pernah ada cerita pernah ada banjir bandang, tapi sudah lama terjadi gitu. Setelah bertahun-tahun kemarin ada banjir bandang lagi dan dengan skala yang cukup mengejutkan gitu. Di titik-titik lain di Jawa Timur, Pulau Jawa Tengah dan Jawa Barat, BMKG juga sudah memberikan peringatan gitu terkait dengan musim penghujan yang mulai datang dan disertai dengan iklim La Nina sekarang ini. Jadi artinya sebenarnya ini menjadi catatan serius yang seharusnya menjadi perhatian ya dari pemerintah supaya bencana semacam ini bisa diminimalisir setidak-tidaknya dengan melakukan memperbaiki kerusakan lingkungan. Nah ini yang catatan lama sebenarnya, tapi sebaiknya harus segera diperhatikan dengan lebih serius gitu, karena kalau tidak ya kita khawatirnya bencana ini akan kembali berulang dan berulang, Reinhard. Oke, jadi bencana yang terjadi terlepas dari memang ada faktor alam, tapi
eh, Mas Revo juga melihat bahwa ada keabaian ya, ada sifat abai mungkin dari pemerintah atau mungkin juga dari masyarakat sehingga memperparah keadaan. Ya kita lihatlah secara kasat mata gitu ya, kepedulian kita terhadap lingkungan itu kan masih sangat rendah. Bagaimana perilaku masyarakat sekitar kita misalnya terkait dengan pengelolaan sampah, membuang sampah sembarangan itu kan masih sering kita lihat ya. Di sekitar kita, kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya itu kan juga melihat banyak titik-titik yang sampah juga masih mengenang, kemudian kita juga masih mendapati apa namanya, ya bukan cerita baru lah kalau misalkan ada aliran sungai yang semakin dangkal dan juga ada sampah yang menimbun di situ. Jadi sebenarnya ini bukan semata-mata pemerintah, tapi juga publik juga terlibat di situ. Oke. Bagaimana kemudian pembukaan lahan. Tapi sekali lagi Reinhardt, kita kan berharap sebenarnya pemerintah yang lebih tegas ya. Artinya sebenarnya perilaku masyarakat ini juga bisa diperbaiki kalau misalkan pemerintah juga lebih tegas. Di sisi yang lain, bagaimana kemudian pengelolaan tata kota misalnya atau tata wilayah terkait dengan mana wilayah-wilayah hijau yang harus dilestarikan dan tidak dibuka lahannya, kemudian tidak pembukaan lahan yang diatur dengan baik gitu, ini juga menjadi seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kalau tidak ya bencana-bencana seperti ini kan akan terus terjadi gitu. Di Sintang itu kan salah satu, Sintang Kalimantan Barat ini kan yang kita lihat menjadi contoh nyata ya. Bahkan pemerintah setempat juga mengatakan bahwa banjir di sana yang tidak kunjung surut ini terjadi karena kerusakan alam. Artinya memang ada andil manusia di situ, selain faktor alam, faktor La Nina yang datang ya. Tapi andil manusia itu juga turut berperan besar di sana. Oke, jadi faktor alam satu hal, tapi kemudian daya tahan lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan juga hal yang lain yang kemudian menjadi sorotan. Bang Vito, seperti yang tadi Mas Revo sampaikan, mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu Presiden mengklaim ya, mengglorifikasi bagaimana kemudian pencapaian-pencapaian penurunan angka deforestasi, perbaikan lingkungan dan sebagainya dalam forum-forum internasional, terutama dalam forum COP26 yang kemudian dibantah oleh para pemerhati lingkungan. Lalu apa yang terjadi belakangan ini? Bencana yang kemudian terjadi di beberapa titik di daerah, apakah ini cermin bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden sebetulnya masih jauh dari faktanya, atau kemudian memang ada catatan-catatan yang lain yang kemudian menjadi perhatian dari teman-teman di detik.com atau atau Bang Vito sendiri? Halo Bang Vito, bisa mendengar? Suara saya terdengar dengan baik? Halo Bang Vito. Oke, tampaknya masih ada. Terdengar suara saya? Oke, sudah terdengar Bang Vito, silakan. Tadi Ini masalah teknis nih sepertinya. Oke, saya ulangi lagi. ya. Selamat malam kepada Reinhardt, selamat malam kepada Mas Revo, kepada semua pemirsa CNN Indonesia. Kalau ditanya soal apakah itu hanya klaim semata, ya sekali lagi pertemuan COP itu bukan hanya pertemuan yang benar-benar mengurus soal lingkungan, tapi juga isunya politis dan ekonomis. Kalau kita tidak klaim seperti itu, maka nanti kita akan dapat beban yang besar soal soal konsekuensi kita terhadap emisi dan lain sebagainya yang sifatnya sangat-sangat teknis dan ekonomis dampaknya. Jadi mungkin kita bisa pahami klaim seperti itu di level tersebut. Tapi marilah kita lepas dari cerita soal. Oke, halo Bang Vito, tampaknya ada gangguan kembali. Halo Ya, Reinhardt. silakan dilanjutkan Bang. Maaf, tadi sempat ada hilang lagi suaranya. Ya, peradaban menurut saya akan dimulai ketika manusia tidak lagi memikirkan hari ini, tapi juga memikirkan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Sama seperti ketika mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, kalau belum beradab, maka hari ini ketemu kelinci, hari ini makan kelinci, besok kita lihat ketemu apa, ketela atau ketemu rusa dan lain sebagainya. Nah, kalau udah beradab, kita kemudian mempersiapkan hari-hari ke depan kita seperti apa. Itu sudah dilakukan dalam konteks pembangunan fisik. Kita sangat bangga dengan pembangunan infrastruktur yang sangat terlihat
di depan mata kita, pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol, pembangunan LRT, MRT, sarana transportasi canggih dan lain sebagainya. Kita mau bangun ibu kota negara di tempat yang baru dengan proper, lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ada hal-hal yang sebenarnya substantif yang harus kita siapkan. Saya mau ambil contoh gini, New York misalnya itu dianalogi atau diistilahkan, disebut juga sebagai concrete jungle gitu ya. Jadi tumbuhan hijaunya, lahan hijaunya relatif lebih sedikit daripada bangunan pencakar langitnya. Mungkin bangunan lahan hijaunya hanya di Central Park saja gitu, dan sampai di situ saja. Tapi mereka punya antisipasi, mereka melakukan pembangunan secara serius, mengantisipasi secara serius jika ada dampak lingkungan karena perbuatan yang mereka lakukan. Pembangunan luar biasa terhadap hamparan bumi dengan konkrit, dengan beton, dan lain sebagainya. Mereka antisipasi dengan drainase yang beres. Gitu. Jadi selain mereka membangun MRT, mereka juga membangun gorong-gorong yang proper gitu. Nggak seperti kita misalnya, setiap daerah itu menggali gorong-gorong ketika musim penghujan datang. Kenapa sih nggak kita bikin sekaligus gorong-gorong yang proper? Gorong-gorong misalnya yang dibuat oleh, bukan gorong-gorong ya, artinya sarana drainase yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan ketika kita belum merdeka, Belanda sudah berpikir, Jakarta pasti akan tenggelam nih kalau kayak gini terus. Akhirnya mereka bikin banjir kanal, barat dan timur gitu. Nah itu kalau kita bicara konteks Jakarta, dampak lingkungan ini tidak hanya dibatasi di kota-kota besar saja. Kita juga nggak bisa menutup mata. Jangan buka lahan, jangan buka hutan. Kita preserve mereka supaya menjaga lingkungan kita, yang nggak bisa juga. Yang namanya perkembangan, pertumbuhan itu somehow harus mengorbankan wilayah tersebut sampai titik tertentu ya. Nah kompensasi dari hal itu adalah kita melakukan perencanaan dan pembangunan yang serius, yang bukan hanya menggali ketika musim penghujan datang dengan sebenarnya bukan menggali gorong-gorong, bukan menggali saluran drainase atau tempat pembuangan air yang layak. Itu seperti menggali parit saja gitu. Ya nggak bisa dipungkiri kalau misalnya banjir datang dan curah hujan tinggi, dampak lingkungan akan segera hadir di tempat itu. Karena itu menurut saya konteks antisipasi ini tidak hanya bisa diserahkan di pemerintah daerah, harus ada perencanaan yang serius, seserius pemerintah pusat merencanakan infrastruktur yang kita lihat sekarang seperti apa. Seserius pemerintah pusat merencanakan pembangunan misalnya ibu kota baru di Kalimantan. Ini harus bersifat holistik, komprehensif, dan dikawal oleh pemerintah pusat. Saya rasa PUPR selain ada upaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara serius, juga pembangunan, ya ini kan juga infrastruktur ya, pembangunan drainase secara serius di setiap daerah, di setiap kota barangkali. Saya rasa itu sih, Reinhardt, yang tidak dilakukan sekarang. Karena itu hari-hari ke depan kalau misalnya itu belum dilakukan, kita akan seperti ini. Setiap musim penghujan datang, saya, Reinhardt, dan Revo akan selalu berbicara dan berkeluh kesah tentang dampak cuaca ekstrim terhadap masyarakat. Saya rasa begitu. Oke, baik. Mas Revo dan Bang Vito, coba kita dengar apa keterangan dari Gubernur Kalbar ya, Pak Sutar-Miji, beberapa hari yang lalu yang kemudian diwawancara di CNN Indonesia Newscast berkaitan dengan bencana yang terjadi di Sintang yang sampai dengan 3 pekan, yang ia kemudian juga menyampaikan kritik cukup keras terhadap para pengusaha sawit misalnya, dan ini adalah bukti adanya deforestasi. Coba kita dengarkan berikut ini. Sekarang ini ya, pemerintah daerah tidak lagi berurusan dengan tambang. Seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tidak ada lagi apapun untuk pemerintah daerah menangani masalah tambang. Nah, selain itu ya, ada penambangan emas tanpa izin. Nah, sebetulnya penambangan emas tanpa izin ini bisa dikendalikan asal di pusat memberi izin untuk wilayah pertambangan rakyat. Ya,
Nah, kita sudah banyak sekali mengusulkan wilayah pertambangan rakyat supaya bisa dikendalikan ya. Tapi nggak pernah ada yang disetujui ya. Nah, sekarang bukan lagi tambang rakyat, tapi pakai eskavator. Nah, kalau pakai eskavator gimana mau nyalakan rakyat? Ya, eskavator itu berarti yang punya modal, rakyat disuruh-suruh aja gitu. Nah, sekarang yang tanggung jawab untuk menangani siapa? Ya, ini kan pelanggaran. Ya. Nah, itu yang kayaknya semua tutup mata. Akibatnya apa? Pendangkalan sungai terjadi. Nah, ya 10 tahun yang lalu Sungai Kapuas itu kalau misalnya tidak hujan, nanti tidak pasang dan sebagainya, air surut terendah itu kedalaman masih bisa 6 meter, 7 meter. Ya. Sekarang ini tinggal 4,5 meter. Artinya Oke, Bang Vito, apa yang tadi disampaikan oleh Gubernur Kalbar yang kemudian menyikapi banjir di Sintang yang sampai dengan 3 pekan, yang langsung menyoroti juga soal aktivitas kelapa sawit, pertambangan, perubahan fungsi lahan hutan yang menyebabkan deforestasi, ini menjadi mungkin keluh kesah dari gubernur terhadap pemerintah pusat. Nah, bagaimana seharusnya sebetulnya pemerintah pusat harus menyikapi isu yang kemudian juga banyak dilontarkan oleh para pemerhati lingkungan bahwa aktivitas pertambangan dan juga soal perubahan fungsi ini memang dilakukan secara sporadis, katakanlah begitu, tanpa kemudian memikirkan dampak lingkungannya? Ya ini kan lagi-lagi masalahnya klasik ya, Reinhardt, selalu seperti itu gitu. Data-data ini belakangan baru kita tahu, seperti kita bertanya apa yang menyebabkan hujan, kita akan cari tahu, oh ternyata ini terjadi karena deforestasi, kemudian pembalakan liar, peruntukan lahan yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Tapi kan itu kan tidak terungkap ketika musim penghujan tidak datang gitu ya. Jadi ini juga ya klasik Indonesia sekali seperti ini. Karena itu menurut saya sekali lagi harus ada partisipasi aktif pemerintah pusat. Karena menurut saya pemerintah pusat yang bisa menggerakkan. Karena pemerintah daerah itu takutnya treatmentnya beda-beda. Masing-masing daerah itu treatmentnya beda-beda. Kita tidak menutup juga kemungkinan bahwa ini kan bagian dari menggerakkan roda ekonomi dan lain sebagainya dalihnya seperti itu. Jadi menurut saya ada 2 hal yang harus dikerjakan secara serius dari pemerintah pusat dan kemudian mengkolaborasikan ini dengan pemerintah daerah dan jajaran, terutama penegakan hukum di pusat dan daerah. Yang pertama adalah mengantisipasi hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, benar-benar tidak dilakukan. Dan kita bisa memastikan itu jauh sebelum musim penghujan datang atau musim kemarau datang sehingga menimbulkan kebakaran hutan, karena itu selalu yang terjadi. Masa sih baru diketahui ketika dampaknya sudah ada. Itu padahal kan yang namanya manusia, sekali lagi manusia beradab, manusia modern, manusia yang melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk yang terjadi ke depan. Jangan kemudian ketika bencana hadir baru kemudian karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Istilah kita kemana aja bro sebelum kondisi seperti itu terjadi, ente kemana aja, kenapa itu nggak kemudian diantisipasi? Kan tugasnya pemerintah seharusnya gitu ya, dan masyarakat juga. Yang kedua barangkali menurut saya secara serius melakukan pembangunan yang bersifat antisipatif terhadap kemungkinan bencana yang timbul. Pembangunan drainase secara serius, berbagai fasilitas yang harusnya diadakan, dan selalu kita lihat itu ada di negara-negara modern, Reinhardt. Dengan begitu barangkali hal-hal seperti ini dalam kurun waktu 5-10 tahun bisa selesai. Jadi kita berharap juga sih pemerintah pusat itu pencanangannya bukan hanya proyek-proyek mercusuar, tapi proyek-proyek yang berhubungan langsung dengan publik seperti ini juga dilakukan secara serius dan dikawal secara serius. Oke, Mas Revo, tambahan bagaimana menyikapi atau menanggapi apa yang tadi disampaikan Gubernur Kalbar bahwa salah satu penyebab banjir di Sintang ini adalah karena aktivitas dari pertambangan dan juga aktivitas dari perkebunan kelapa sawit misalnya? Ya, sebenarnya Reinhardt, kita semua itu kan sudah banyak ya teori-teori yang menyebutkan bagaimana bisa berdampingan, hidup kita itu berdampingan dengan baik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan dan
menjaga kelestarian lingkungan. Dalam industri sawit juga sebenarnya sudah banyak juga syarat-syarat agar industri sawit itu tidak merusak lingkungan misalnya. Nah ini kan sebenarnya tinggal bagaimana kita konsisten menerapkan teori-teori yang ada sehingga kepentingan ekonomi itu tidak mengorbankan lingkungan yang pada ujungnya kemudian akan membawa bencana untuk manusia gitu kan. Kemudian yang kedua Reinhardt, agak disayangkan ya kalau sampai Sungai Kapuas itu menjadi dangkal gitu ya. Karena kan kita tahu kita belajar gitu bahwa Sungai Kapuas ini kan sungai yang terpanjang di Indonesia. Artinya kalau misalkan sampai dangkal, ya artinya apa? Sedimentasi dan sebagainya itu terkait dengan bagaimana kita memelihara sungai. Nah memang satu hal lain, kita ini kan sebenarnya secara kultur ya, kita ini kan sebenarnya dekat dengan budaya sungai. Dulu ini kita kan menjadikan sungai sebagai salah satu penopang kehidupan kita gitu. Tapi belakangan budaya sungai itu kemudian bergeser menjadi budaya darat gitu. Kalau sampai Sungai Kapuas menjadi dangkal, artinya memang ini yang sama seperti terjadi di daerah-daerah lain gitu. Sungai akhirnya hanya menjadi halaman belakang rumah kita gitu. Kalau dulu sungai menjadi halaman depan, menjadi sarana transportasi dan kemudian kita berusaha menjaga sungai sebaik mungkin gitu. Tapi belakangan karena kita bergeser secara budaya, secara kultur, menjadikan darat menjadi yang utama, akhirnya meninggalkan sungai. Akibatnya ya seperti yang terjadi di banyak tempat termasuk yang di Kapuas yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, sedimentasi terjadi dan lain sebagainya. Saya pikir ini upaya lain yang harus dilakukan ya, bagaimana kemudian kita menjadikan sungai tidak hanya menjadi halaman belakang, tempat kita membuang sampah dan sebagainya, tapi juga menjadi halaman depan gitu. Jadi kita punya 2 halaman depan, jalan dan juga di sungai gitu. Dengan begitu karena kita menjadikan sungai sebagai salah satu halaman utama kita, maka kita semua juga berusaha untuk menjaga sungai itu sebaik mungkin. Nah ini sebenarnya hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah supaya kita tidak lagi menjadikan sungai sebagai halaman belakang. Oke, Mas Revo, terakhir pada isu soal ini, sekarang kita lihat beberapa kepala daerah sudah mulai bersiap-siap mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Apa yang perlu kita dorong? Yang pasti yang harus dilakukan sebenarnya kan BMKG dan BNPB pasti sudah mempunyai titik-titik tempat wilayah yang rawan bencana. Artinya ketika pemetaan wilayah itu sudah bisa dilakukan, mana tempat-tempat atau titik-titik yang rawan bencana, sistem early warning-nya itu yang harus digiatkan. Jadi ketika misalnya terjadi hujan lebat di wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang rawan bencana tersebut, maka bagaimana pengawasannya, rute evakuasi dan sebagainya, sehingga ini bisa meminimalisir korban ya Reinhardt ya. Kalau mencegah kita pasti butuh agak panjang, jangka panjangnya, tapi jangka menengah saat ini saya pikir early warning systemnya yang harus dibangun. Jadi ketika misalkan ada hujan lebat di daerah pegunungan atau wilayah yang hulu, bagaimana dengan hilirnya. Nah itu semua harus difikirkan karena kadang-kadang kan juga di hulunya ketika hujan deras mungkin aman-aman saja, tapi di hilirnya kemudian banjir dan sebagainya. Nah sistem early warning yang menyeluruh itu yang harus di pengawasan dan early warning sistemnya yang harus dibangun dengan baik untuk saat ini, Renat. Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjangnya memperbaiki bagaimana kerusakan lingkungan, kemudian yang tadi disampaikan Mas Vito ya, bagaimana kemudian membuat sistem-sistem yang sekiranya bisa meminimalisir jika curah hujan terlalu tinggi dan sebagainya tadi, Renhard. Oke, kita break, Bang Vito dan juga Mas Revo. Kita ke isu yang lain yang juga tidak kalah hangat dan menjadi perdebatan pada pekan ini soal polemik Permendikbud kekerasan seksual. Ini betul-betul memang ada polemiknya, ada yang salah atau hanya narasi politik saja sebetulnya? Bagaimana kita melihat soal Permendikbud ini dari pandangan media? Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.